Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini seperti biasa saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin, di mana seperti biasa mata kuliah ini akan dibuka dengan 3 orang mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk maju ke depan. Nah, pada mata kuliah kali ini itu ada yang gaya presentasi seperti sebelum-sebelumnya, ada yang gaya presentasi, kemudian ada yang modelnya itu seperti diskusi publik, kemudian yang terakhir ada yang menggunakan gaya ceramah. Dan menurut saya pada 3 orang mahasiswa kali ini tuh cukup menarik banget karena mereka sepertinya memang sudah benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk berpublic speaking di depan kelas, sehingga waktu yang mereka butuhkan itu terasa kurang gitu. 10 menit yang sudah diberikan itu terasa kurang buat mereka. Nah, kemudian pada presentasi kali ini pada minggu ini itu ada berbeda dengan minggu sebelum-sebelumnya, dimana pada minggu sebelum-sebelumnya itu adalah presentasi oleh kelompok. Namun pada minggu kali ini itu mengulas kembali terkait mata kuliah atau materi yang sudah diberikan di minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kan hanya diberikan materi saja. Kemudian pada minggu ini itu diadakan kuis, di mana akan ada mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah diberikan pada minggu lalu, di mana materi-materi itu terkait ada demam panggung, kemudian jenis-jenis dari pembicaraan, ada pembicaraan publik, ada pembicaraan privat, kemudian prinsip-prinsip dari pembicaraan umum atau publik itu seperti apa, kemudian jenis-jenis dari pembicaraan publik itu seperti apa, seperti itu. Nah, jika tidak bisa menjawab, maka mahasiswa tersebut harus mendapatkan hukuman. Jadi ada 2 macam hukuman yang bisa dipilih oleh mahasiswa yang tidak bisa menjawab kuis ini, dimana 2 macam ini adalah bernyanyi dan mengaji. Oke, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan itu ada dimana apa sih yang membedakan antara pembicaraan publik dan pembicaraan privat. Pembicaraan publik adalah pembicaraan yang dimana halayaknya itu umum atau luas. Sedangkan jika pembicaraan privat itu yang orang-orang tertentu aja, misalkan ketika saya sedang berbicara dengan teman saya, nah itu termasuk daripada pembicaraan privat. Sedangkan pembicaraan publik itu, misalkan saya menjadi seorang pemateri di dalam suatu seminar seperti itu bisa dikatakan sebagai pembicaraan publik. Atau misalkan saya sebagai presentator atau sebagai penyiar radio seperti itu adalah hal-hal yang bisa dikatakan sebagai pembicaraan publik. Nah, kemudian apa sih prinsip-prinsip dari pembicaraan publik itu? Prinsip-prinsipnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari penyampaian informasi ataupun materi. Karena kan sebagai pembicara publik, kita itu pasti kan membawakan suatu materi, kita akan membawakan suatu pesan, kita membawakan suatu informasi, sehingga kita harus mengetahui nih tujuannya untuk apa. Selain kita mengetahui tujuannya untuk apa, targetnya itu seperti apa, target kita untuk menyampaikan suatu informasi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikannya, lewat audio visual kah, atau misalkan lewat PPT kah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengetahui nih bagaimana halayaknya atau audiensnya itu seperti apa. Kita harus bisa tahu status sosialnya seperti apa, status pendidikannya seperti apa. Karena ketika kita mengenal audiensnya seperti apa, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi tersebut, sehingga informasi tersebut juga akan mudah untuk mencapai tujuannya. Kemudian selanjutnya juga kita harus bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Nah, hambatan-hambatan dari public speaking ini kan seperti rasa cemas, takut, kemudian juga kayak ada kesalahan dalam kosakata, atau mungkin kita terlalu bertele-tele dalam menyampaikan suatu informasi. Itu kan merupakan salah satu hambatan. Nah, itu tuh adalah termasuk juga sebagai demam panggung. Demam panggung itu kan merupakan hambatan daripada presentasi. Nanti kita bahas demam panggung itu apa. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, jenis-jenis pembicaraan publik itu ada bermacam. Di antaranya itu ada presentasi.
Kemudian ada juga yang dia pembicaraannya secara dadatang atau impromptu, seperti mahasiswa, 3 orang mahasiswa yang selalu ditunjuk secara acak, itu kan termasuk dari pembicaraan impromptu. Kemudian juga ada yang namanya MC ataupun moderator. Nah, MC sama moderator ini jelas berbeda walaupun mungkin kelihatannya seperti sama ya. Jika MC itu umumnya itu dia memegang dalam satu acara. Tapi kalau misalkan moderator, dia biasanya itu memegang satu acara, tapi biasanya dia tuh mendampingin seorang presentator ataupun pemateri seperti itu. Kemudian juga ada namanya presenter TV atau juga penyiar radio, itu termasuk daripada macam-macam dari pembicaraan publik. Nah, kemudian selanjutnya ada juga presentasi itu apa sih? Nah, presentasi itu adalah ketika kita sedang menyampaikan suatu informasi. Nah, presentasi juga banyak banget macam-macamnya. Di antaranya ada yang menggunakan gaya kuliah, gimana ketika mahasiswa menyampaikan suatu materi, atau misalkan dia menggunakan kayak ada audio visualnya dengan PPT. Kemudian juga ada yang presentasinya dengan mode-mode dan gaya-gaya yang berbeda-beda. Kemudian lanjut dengan demam panggung. Apa sih itu demam panggung? Demam panggung adalah perasaan rasa takut, tegang, kemudian tidak percaya diri, sehingga demam panggung ini bisa menyebabkan seseorang itu kayak mendadak bingung gitu. Biasanya mendadak bingung apa yang ingin disampaikan, kemudian tiba-tiba blank gitu, dan itu pasti sangat menghambat proses daripada public speaking. Sehingga bagaimana sih cara kita untuk meminimalisir adanya demam panggung? Karena menurut saya demam panggung itu adalah hal yang sangat umum terjadi buat siapa saja, walaupun orang itu adalah orang yang pernah ataupun sering melakukan public speaker, menjadi seorang public speaker. Nah, jadi caranya adalah pertama kita harus berlatih untuk melatih kepercayaan diri kita. Kemudian juga kita harus bisa mengontrol emosional diri kita juga. Gimana caranya kita juga harus bisa membawa diri kita untuk rileks sebelum kita naik ke atas panggung untuk menyampaikan suatu presentasi ataupun suatu materi dalam informasi tertentu. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.